Tahun ini, musim panas tampaknya memutuskan untuk tidak bersikap sopan, dan matahari bersinar begitu terik sehingga aspal kota meleleh seperti mentega di wajan panas. Udaranya begitu pengap sehingga sulit bernapas, dan debu menempel di kulit seperti dendam lama dimakan malam keluarga. Kota itu berdengung seperti sarang lebah yang terganggu, dan keluarga saya, yang sesak napas karena panas dan gerutuan tetangga, dengan suara bulat memutuskan, "Cukup, mari kita pergi ke alam." Sungai, yang dikelilingi oleh hutan pinus tua, memanggil dengan kesejukannya, aroma jarum pinus, dan janji syashlik, vas dingin, dan beberapa jam tanpa sinyal telepon seluler. Saya, Tamara Stepanovna, seorang ibu mertua dengan kepribadian dan bentuk tubuh yang justru ditonjolkan oleh gaun musim panas bermotif bunga popi cerah saya daripada disembunyikan, dengan antusias mendukung ide tersebut. Bagaimana mungkin sebaliknya? Siapa lagi, kalau bukan aku, yang akan menertibkan kekacauan keluarga ini, memastikan anak-anak tidak tenggelam, syashlik tidak gosong, dan menantuku tidak mengacaukan kayu bakar? Kami tiba di sungai tengah hari. Matahari bersinar begitu terik hingga membuat kepala kami mendidih, dan naungan pepohonan tampak seperti satu-satunya penyelamat kami. Angin sepai-sepai dari air berbisik sesuatu yang lembut, seperti seorang nenek yang menawarkan kue, dan setidaknya sedikit meredakan panasnya. Putriku Natasha segera menyeret anak-anak ke sungai untuk bermain air, berlarian, dan mengejar katak seperti sekelompok anak nakal yang diberi kebebasan. Tetapi menantuku Oleg segera membuktikan dirinya sebagai pria yang tangguh. Dia berusia 45 tahun, sekuat tong bir buatan sendiri, dengan mata gelap yang berkedip-kedip dengan percikan humor atau kelelahan karena omelan Natasha. Dia memiliki janggut yang bergaya, seperti yang dengan bangga dia nyatakan, meskipun aku curiga dia terlalu malas untuk bercukur. Natasha sudah menyerah. Sementara semua orang bersenang-senang, dia sudah mendirikan tenda, menancapkan pasak dengan begitu kuat seolah-olah dia tidak pernah melakukan hal lain sepanjang hidupnya. Kemudian dia mengambil panggangan. Kayu berderak dan mendesis, dan Oleg mengendalikan api seperti seorang pembicara berpengalaman di pesta pernikahan desa, mengayunkan tongkat pengaduk api seperti tongkat konduktor di depan orkestra. Aku duduk di bawah naungan pohon linden yang rindang, mengipasi diriku dengan sapu tangan, dan menyaksikan sirkus ini. Di tanganku ada kendik vas buatan sendiri, dengan gelembung-gelembung yang ingin sekali keluar, seperti anak-anak yang pulang sekolah pada hari Jumat. Sesekali dia membawakan Oleg segelas, sambil berkata, "Oleska, minumlah, kalau tidak kau akan terbakar seperti kayu bakar di panggangan." Siapa yang akan memanggang syashlikku nanti? Dia hanya menyeringai, menyeka lengan bajunya di bawah tiang dan menjawab, "Tamara Stepanovna, aku tidak datang ke sini untuk berbaring di kursi berjemur. Sebaiknya kau beritahu aku di mana ikan sedang banyak di sini." Aku membawa joran pancing. "Ikan?" Aku menyipitkan mata, menatapnya dengan senyum licik. "Ikan, Oleska, Natasha, dan anak-anak bermain air di tendamu. Dan mereka hanya menggigit syashlik emu, dan kata-kata baik yang jelas-jelas kau ucapkan dengan paksa." Dia terkekeh, menggelengkan kepala, dan kembali ke bara api. Dia pria yang praktis, tak bisa dipungkiri. Tapi dia punya selera humor. Aku langsung menyadarinya. Bahkan ketika dia bersulang untukku di pesta pernikahan, dan Natasha, aku hampir bersembunyi di bawah meja karena malu. Tapi kemudian suara cucuku Katia terdengar dari air. "Nenek, bolehkah aku minta jamur untuk makan malam? Aku ingin sup jamur, seperti yang nenek buat, dengan kentang dan krim asam." Aku menatap kepang rambutnya yang basah dan matanya yang memohon, dan seluruh hatiku meleleh seperti es krim di bawah sinar matahari. Jamur. Jadi bukan tanpa alasan aku berkelana di hutan dengan keranjang di masa mudaku, sementara yang lain menari mengikuti irama akordeon di lantai dansa. Aku menoleh ke Oleg. "Oleg, ayo kita ke hutan. Aku tahu jalan setapak di sini. Kalau tidak, orang-orang kota itu hanya akan mematahkan ranting untuk mengumpulkan jamur fly agarik. Kalau kau membuat sup dari jamur itu, kita akan pingsan selama seminggu." Dia meletakkan tongkat pengaduk api, menyeka tangannya dari celana jeansnya, dan mengangguk. "Baiklah, kalau ibu mertuaku memanggil, akan berdosa jika menolak. Tapi kalau aku menemukan jamur fly agarik, aku akan menyisakan sedikit untukmu." "Oh, kau bercanda, Zitiok." Aku menepuk bahunya dan meraih Lukoshka. "Ayo, Kaisar Jamur, aku akan menunjukkan di mana piala sebenarnya disembunyikan." Kami meninggalkan Natasha dan anak-anak di tepi sungai. Mereka sudah membangun istana pasir sebesar pusat komunitas desa, lengkap dengan menara, parit,
dan bahkan bendera ranting yang dengan bangga disebut Katia sebagai bendera kerajaan. Kami menuju ke hutan. Hutan pinus menyambut kami dengan kesejukan dan aroma semela. Matahari menyaring melalui puncak pohon, melukis bintik-bintik emas di tanah, dan di suatu tempat di kejauhan seekor burung pelatuk mengetuk, seolah-olah memainkan drum untuk konser hutan. Oleg berjalan di depan, menyingkirkan ranting-ranting seperti traktor di semak-semak, dan aku mengikutinya, melirik ke sekeliling. Hutan itu lebat, tetapi terasa familiar. Seperti hutan tua yang menghangatkanmu di tengah embun beku. Lumut di bawah kaki terasa kenyal, seperti kasur di sanatorium, dan udaranya sangat segar sehingga bisa digulung dalam botol dan dijual di kota dengan harga yang sangat mahal. Sekitar 20 menit kemudian, aku melihat sebuah tempat terbuka yang familiar dan menunjuk ke sana. Oleg, mereka bersembunyi di bawah semak aspen. Hati-hati melangkah, atau kau akan menginjak mangsaku, aku akan memberimu pelajaran. Dia menyeringai dan melangkah ke tempat yang ditunjukkan. Semenit kemudian, dia berjongkok, memeriksa sesuatu di rerumputan. Tamara Stepanovna, apakah ini flu atau semacam racun? Tanyanya, sambil memegang sesuatu yang mencurigakan berwarna merah dengan bintik-bintik putih di tangannya. Aku memutar bola mata dan mendekat. Ini jamur fly agarik kesayanganku. Bukankah kau pernah membaca dongeng tentang Baba Yaga waktu kecil? Ini untuk rebusannya, bukan untuk sup kita. Buang saja dan terus cari. Kau memang berbakat dalam hal gagal, ya. Oleg terkekeh, membuang jamur fly agarik itu, dan seterusnya. Saya meminjam alat pencarian itu. Sementara itu, saya melihat beberapa jamur porcini yang kenyal di bawah pohon pinus tua, memotongnya dengan pisau, dan dengan bangga menunjukkannya kepada menantu saya. Pelajari lebih lanjut, anak kota. Ini bukan seperti memanaskan kembali pizza dari microwave. Ya, Tamara Stepanovna, kau seperti Stirlets jamur di sini, jawabnya. Dia sedang menggali rumput. Dan di sini aku, Sharikov, yang hanya menemukan jamur lalat. Benar, aku mengedipkan mata. Tapi sudahlah, aku akan mengajarimu. Yang terpenting, jangan menginjak landak, kalau tidak ia akan membalas dendam padamu selama sisa liburanmu. Kami melanjutkan perjalanan, bertukar lelucon. Oleg, aku harus mengakui, ternyata bukan hanya pekerja keras, tetapi juga teman yang ceria. Saat aku mencari jamur, dia terus menggodaku. Ibu mertua, apakah ibu yakin kita tidak akan tersesat? Kalau tidak Natasha akan menyuruh anjing mencariku nanti. Jangan khawatir, Zitek, aku melambaikan tangan padanya. Aku mengenal hutan ini seperti kebunku sendiri. Dan jika terjadi sesuatu, kita akan berteriak. Burung jai akan menuntun kita. Atau babi hutan, manapun yang lebih dekat. Babi hutan. Dia membeku, menatapku dengan pura-pura ngeri. Apa kau serius? Hanya bercanda, aku tertawa, menepuk punggungnya. Meskipun, dengan keberuntunganmu, Oleska, aku tidak akan terkejut jika kau menemukannya. Bayangkan, kau bersama Lukoshka, dia dengan taring, dan siapa yang akan menang? Jadi kami berkelana, memetik jamur dan saling bertukar pukulan. Keranjang-keranjang itu perlahan terisi. Jamur aspen, jamur mentega, beberapa jamur porcini. Semuanya serasi sempurna. Aku bahkan curiga bahwa hutan itu telah menyiapkan persediaan khusus untuk kami, menyelipkan harta karun di bawah setiap semak. Tapi kemudian, saat matahari mulai terbenam, sebuah gubuk reot muncul di semak belukar, rumah penjaga hutan, ditumbuhi gulma, dengan atap yang sudah lama diprivatisasi oleh moh. Itu tampak seperti set dari film tentang Leshevo, hanya tanpa janggut dan tongkat. Oleska, lihat. Aku menunjuk rumah itu dan mengedipkan mata. Mari kita lihat. Bagaimana jika ada jamur tersembunyi di sana atau minuman keras ilegal milik penjaga hutan yang disimpan di sana? Dia menatapku dengan sedikit terkejut, tetapi rasa ingin tahu terpancar di matanya. Dia mengangguk, mengoreksi Lukoshka, dan bergumam, baiklah, jika ada jamur di sana, aku setuju. Tapi jika itu goblin hutan, kau urus dia dulu, Tamara Stepanovna. Kami mendekati gubuk itu, dan aku yang pertama mendorong pintunya. Pintu itu berderit seperti akordeon tua, tetapi akhirnya terbuka. Di dalam, berdebu, seperti pemandian umum yang terbengkalai, tetapi nyaman dengan caranya sendiri. Sebuah meja yang menghitam dimakan waktu,
Sebuah bangku tempat kakek penjaga hutan pernah menyuling minuman keras ilegal, beberapa rak dengan sarang laba-laba. Baunya lembab dan sesuatu yang jauh, seperti kenangan pertemuan desa. Cahaya masuk melalui jendela yang buram, membentuk pola debu di lantai. Sebuah lampu minyak tanah tua tergantung di dinding, dan di sudut tergeletak sebuah buku lusuh. Entah buku catatan rubah, atau novel detektif yang terlupakan. Jadi, Raja Jamur? Aku menoleh ke rekanku, yang sedang meletakkan kucing di atas meja. Di mana piala-pialamu? Atau kau hanya datang ke sini untuk berpetualang? Dia menutup pintu di belakangnya, seolah-olah untuk menghalau angin, meskipun tidak ada angin yang terlihat. Hutan itu sunyi, seolah-olah terpesona, hanya di kejauhan terdengar suara burung kukuk, seolah memberi isyarat bahwa sudah waktunya bagiku untuk bertanya berapa tahun lagi yang tersisa. Tapi aku tidak percaya tahayul. Kukuk, burung kecil. Aku tidak punya waktu untuk tawar-menawar denganmu. Dan kemudian Oleg tiba-tiba melangkah lebih dekat, merendahkan suaranya, Tamara Stepanovna, kita harus lebih tenang, kalau tidak hewan-hewan akan mendengar. Aku terkejut, dan kemudian aku kehilangan kesabaran sampai-sampai sarang laba-laba dari langit-langit hampir jatuh. Hewan-hewan, apakah kalian serius berpikir ada babi hutan yang menguping di pintu? Dia tampak malu, tetapi kemudian menyeringai, menggaruk bagian belakang kepalanya. Yah, kau tidak pernah tahu, apapun bisa terjadi di hutan. Dan bagaimana jika kau mulai retak? Lelucon? Itu dia, hewan-hewan akan datang berlarian. Ya, kau tidak pernah bosan denganku. Aku menggelengkan kepala, tapi aku memperhatikan bagaimana dia menatapku bukan seperti aku ibu mertuanya, tetapi seperti aku seekor rubah yang ingin dia tangkap. Gaun musim panas makahku, meskipun longgar, tidak menyembunyikan bentuk tubuhku. Dan panasnya telah membuatnya terangkat tepat di atas lututku. Dan Oleg, rupanya, tidak buta. Gaun musim panas itu tersangkut di semak-semak di hutan, memperlihatkan kaki-kakiku yang kecoklatan yang, bisa kukatakan tanpa kerendahan hati palsu, masih bisa menyaingi fashionista kota manapun. Oleg tampaknya juga menyadari hal ini, meskipun dia berpura-pura sibuk memetik jamur. Aku melangkah lebih dekat, merasakan sesuatu di dadaku berdebar kencang. Kau benar, kataku pelan, menatap matanya. Tenangkan suaramu. Kalau tidak, Natasha akan menemukan kita dan memutuskan bahwa kita tidak sedang mencari jamur di sini. Dia terkekeh, tetapi tidak mundur. Dia sedikit mencondongkan tubuh dan bergumam, Tamara Stepanovna, meskipun kau ibu mertuaku, kau bertingkah seperti perempuan di diskotik. Aku tidak tahu apakah harus mencari jamur, atau mengawasimu agar kau tidak kabur. Oh, betapa beraninya kita sekarang. Aku menggodanya, menyilangkan tangan di dada. Dan kau, Zitek, belum lupa bahwa aku juga bisa memukul punggungmu dengan penggiling adonan jika kau mengatakan sesuatu yang salah? Ya, aku akan diam, aku akan diam. Dia mengangkat tangannya, seolah menyerah, tetapi senyumnya membongkar semuanya. Sesuatu terlintas di matanya, entah kenakalan atau isyarat bahwa dia tidak keberatan melanjutkan pertunjukan hutan ini. Kami berdiri seperti itu selama beberapa detik, saling memandang, dan keheningan di gubuk itu menjadi mencekam. Sarafanku masih memperlihatkan lututku, dan Oleg jelas tidak buta. Jadi apa? Pikirku, biarkan dia tahu bahwa ibu mertuanya tidak hanya tahu cara memasak borske, tetapi juga cara bercerita tentang hutan. Dan kemudian semuanya dimulai. Oleg, memegang pinggangku, bertindak seolah-olah dia bukan menantu, tetapi pahlawan komedi desa. Meja berderit, gubuk berguncang, dan keranjang jamur berdiri dengan sedih di sudut. Tentu saja, sebagai ibu mertua yang baik, awalnya aku ingin marah, tetapi hutan, panas, dan hari yang menyenangkan ini melakukan tugasnya. Oleska, aku menghela napas, merapikan rambutku. Kita tidak bisa melakukannya dengan tenang. Hewan-hewan itu, sialan, sudah berbaris untuk melihat apa yang terjadi di sini. Ada sesuatu yang terjadi. Ya, Tamara Stepanovna, dia menggaruk kepalanya. Jika babi hutan itu datang, aku akan bilang kau yang memanggilnya. Dengan energimu, aku tidak akan terkejut, tapi aku memutuskan bahwa karena kita berada di hutan, kita harus menghadapi masalah ini secara langsung, atau menghadapi flu, seperti kata pepatah. Aku mendorong Oleg ke dinding gubuk, mengedipkan mata, dan berkata, apa yang kau pikirkan, bajingan kecil? Ibu mertuamu tidak seperti dulu lagi. Baiklah, tunjukkan padaku apa yang kau punya. Dia terkejut,
tetapi matanya berbinar seperti kucing yang mencium aroma krim asam. Tamara Stepanovna, kau tak pernah puas seperti kambing gunung. Dia terkekeh, tetapi tidak mundur. Sarafanku terbang ke samping. Panasnya, kau tahu, tidak seperti bibi. Meja berderit, seolah mengeluh tentang nasibnya, dan gubuk itu berguncang seperti pesta pernikahan desa. Kami berusaha untuk tetap tenang, tetapi tampaknya suasana hutan dan kwas di kepala kami telah berhasil. Oleg, yang mencengkeramku lebih erat, jelas tidak akan memberiku waktu untuk sadar, dan aku, katakan saja aku tidak banyak melawan. Lagi pula, siapa aku untuk menghalangi menantuku dari petualangan? Tapi kemudian, di tengah-tengah itu, aku tiba-tiba teringat Katya dan supnya. Oleska, bisikku, mencoba mengembalikan ekspresi tegasku. Di mana jamurnya? Kami datang untuk jamurnya, bukan untuk semua ini. Dia melirik keranjang-keranjang kosong dan kehilangan ketenangannya. Baiklah, aku akan memetik beberapa jamur mentega dalam perjalanan pulang agar Natasha tidak curiga. Aku ragu-ragu, tetapi setuju. Aku butuh setidaknya semacam alibi. Kami merapikan diri, menutup pintu gubuk yang berderit, dan menuju ke sungai. Di perjalanan, Oleg menemukan beberapa jamur boletus, berdiri dengan sedih di pinggir jalan, seolah-olah mereka menunggu kami untuk membenarkan perjalanan kami. Tapi hutan, tampaknya, memutuskan satu petualangan saja tidak cukup. Dalam perjalanan pulang, kami menemukan sebuah batang kayu tua yang ditumbuhi lumut, dan aku tak tahan untuk berkata, Oleska, ayo duduk dan istirahat. Aku mungkin seperti kambing gunung, tapi kakiku tidak gemetar. Dia terkekeh tapi setuju. Kami duduk di batang kayu itu, dan hutan di sekitar kami tampak menahan napas, mengamati kami. Oleg tiba-tiba menoleh kepadaku dan berkata, Tamara Stepanovna, kau bukan hanya ibu mertua, kau seperti yang ada di lelucon, kau bisa melakukan apa saja, kau tahu segalanya. Bagaimana Natasha menanganimu? Aku tertawa, menepuk bahunya. Oh, Zetiok, dialah yang menanganimu, dan aku hanya di sini untuk membantu. Tapi jangan santai, aku masih bisa mengayunkan sapu, untuk berjaga-jaga. Dia menyeringai, dan kami duduk seperti itu, bertukar lelucon, sampai matahari mulai mewarnai langit dengan warna senja. Oleg tiba-tiba teringat bagaimana tahun lalu Natasha mencoba mengajarinya cara membuat panekuk, dan dia berhasil menempelkan salah satunya ke langit-langit. Tamara Stepanovna bilang kau tertawa terbahak-bahak waktu itu, kupikir dinding akan runtuh. Dan bagaimana aku bisa tertawa? Jawabku, ketika kau berlarian di dapur dengan panekuk itu seperti bendera. Kami tertawa seperti teman lama, dan aku mendapati diriku berpikir bahwa dengan menantu ini, meskipun dia sedikit suka bercanda, kau tidak akan tersesat di hutan. Tapi kemudian aku memutuskan bahwa karena kami berpisah seperti itu, kami harus mengkonsolidasikan kesuksesan kami. Oleska, kataku, mari kita lihat lagi gubuk itu. Mungkin ada minuman keras ilegal yang tersembunyi di sana, atau beberapa jamur yang kita lewatkan. Dia menatapku dengan pura-pura ngeri. Tamara Stepanovna, apakah kau benar-benar akan memaksaku terlalu jauh? Aku bukan traktor. Tapi matanya berbinar, dan aku menyadari dia tidak keberatan. Kami kembali ke gubuk, mendorong pintu hingga terbuka, dan semuanya mulai berputar lagi. Meja berderit lagi, dinding bergetar, dan keranjang tetap kosong. Oleska, aku menghela napas ketika akhirnya kami bisa bernapas lega. Jika ini terus berlanjut, kau dan aku akan menakuti seluruh hutan. Ya, ibu mertua, dia terkekeh. Denganmu, bukan hanya babi hutan, tetapi beruang pun akan lolos. Kami merapikan diri, kali ini sepenuhnya, dan menuju ke sungai. Di sepanjang jalan, Oleg menemukan beberapa jamur mentega lagi dan bahkan jamur chanterelle, yang mencuat di pinggir jalan, seolah-olah mengedipkan mata kepada kami. Ambillah, atau kami tidak akan membiarkan kalian pergi tanpa jamur. Aku memperhatikan kucing itu dengan sikap seorang pemetik jamur berpengalaman, dan dia berjalan di sampingku, bersiul seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika kami sampai di sungai, Natasha dan anak-anak sudah menyelesaikan istana pasir mereka, yang sekarang menyerupai reruntuhan dari invasi Tatar. Putriku mendongak, menyipitkan mata, dan bertanya, Bu, Oleg, di mana jamurnya? Kami telah tersesat di hutan selama setengah hari. Aku dengan tenang menurunkan Lukoshka, menunjukkan kepadanya 3 jamur kami yang sedikit itu, dan berkata, ya, hanya ada jamur payung di sana, Natasha. Oleg dan aku memutuskan akan lebih baik untuk tidak meracunimu.
Benar, Oleg? Dia mengangguk, hampir tidak bisa menahan tawanya, dan menambahkan, ya, Tamara Stepanovna hampir mempertemukanku dengan Goblin saat kami